Darah Yesus. Ketika masalah stres, pikiran tegang, itu kena badan, kena pikiran, atau kena roh? Kena ini. Betul kan? Kena ini kan nggak kena. Tetapi karena ininya berat, ininya ketarik, besoknya nggak jadi ke gereja. Bukan saudara, saya juga ngalamin begitu. Kena bagian sini. Ngerti terus sekalian? Saudara dengar kan? Saudara udah ke gereja, ternyata anak saudara sakit, berdoa nggak sembuh-sembuh. Saudara kecewa sama Tuhan. Ngerti terus kan? Kan sebenarnya sakit kenanya di sini. Yang lahiriah, yang roh enggak kan? Tapi karena ini dua, ini ketarik. Sekarang gimana supaya rohmu menyala-nyala? Yang ini mesti naik. Halo? Kalau ini naik, lu seberapapun gak bisa narik ini. Ini harus naik, ininya harus kuat. Gimana dia bisa kuat? Kasih makan, kasih vitamin. Kalau dikasih makan, kasih vitamin, dia naik. Makin tinggi kan? Sekarang masalah kena ini akan tetap kuat. Tidak akan mundur. Bisa ngerti nih? Kalau nggak ngerti lagi udah bohwat apa? Bukan bohwat apa? Bolui lah. Saya bisa ngerti. Ininya mesti kuat. Caranya dikasih makan, dikasih vitamin. Ini kalau ini dikasih makan, kasih vitamin, ini narik nggak akan kena. Ininya yang malah kalah. Bisa ngerti maksud saya? Nah, makanannya apa? Yohanes 4 ayat 34. Oke, terima kasih El semuanya. Udah biarin aja lu. Yohanes 4 ayat 34, cepat-cepat. Yohanes 4 ayat 34, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan. Apa-apa? Ialah melakukan. Ya, sebelumnya apa? Makananku. Kunya siapa? Yesus. Kunya siapa? Yesus mana? Yesus apanya? Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Saya kasih tahu Yesus makannya apa? Makan roti. Ngerti kan? Yesus makan ikan, tapi dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dan melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi akunya ini makanan kukunya Yesus bagian apa? Makananku melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat rohnya kuat. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Semua bilang amin. Itu yang membuat akhirnya dia kuat, dia kuat, dia kuat, dia kuat. Padahal Yesus makannya adalah roti. Mengerti saudara sekalian? Ketika dia makan, nih saya mau kasih tahu sama saudara. Tolong ya, saya mau minta saudara jawab. Kenapa ahli santet itu hebat-hebat? Dia bisa mindahkan garpu masuk ke perut orang. Pernah dengar itu? Dia bisa bunuh orang jarak jauh. Dia bisa masukin paku ke perut orang. Saya mau nanya, lihat saya, apakah roh jahat yang disembah sama ahli santet itu lebih hebat dari Tuhan Yesus? Kenapa bisa hebat? Karena semua perintah dimakan. Suruh tidur di kuburan, mau. Makan kemenyan 7 kilo, mau. Mandi 7 kembang, mau. Betul kan? Disuruh puasa 40 hari, mau. Semua perintah dimakan. Lah yang ini orang Kristen, puasa nggak mau. Bukan di sini, bukan di sini, sini nggak. Sorry ya, saya bercanda. Nggak guyon. Dengar ya. Disuruh ke gereja nggak mau. Balikin perpuluhan nggak mau. Yang begini itu bagian itu kelewatan saya, kelepasan. Semua perintah nggak dilakukan. Sedangkan ahli santet semua diperintah dilakukan. Nggak ada ayat yang berkata, hei anak-anakku, makanlah kemenyan 7 kilo. Nggak ada tuh. Saya ngerti. Semua makanan perintah dimakan sama ahli santet. Itu yang bikin kuat. Kalau seandainya kita kendor, saudara, kerjanya apa? Kita yang harus kita lakukan apa? Makan. Semua bilang amin. Supaya kuat. Makan itu apa? Melakukan pekerjaan Tuhan, terus menyelesaikan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kehendak yang mana? Aduh saudara, saya cuma mau ingatkan gini. Tidak mungkin kita melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan kita. Itu onmogelijk. Onmogelijk. Ngerti saudara sekalian? Tidak mungkin pekerjaan Tuhan, perintah Tuhan dilakukan dengan kekuatan kita. Itu gak mungkin. Contohnya, firman Tuhan berkata, tempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang mau maju? Ngerti saudara sekalian? Dan Alkitab berkata tidak boleh membalas, harus mengampuni 70 kali 7. Itu perintah. Saudara sanggup?
Saudara berkata, Tuhan, mana mungkin gua sanggup? Saya tidak penting saudara sanggup apa enggak, yang penting mau apa enggak. Halo? Melakukan itu tidak harus selesai, yang penting melakukan. Bisa ngerti saudara sekalian? Makanya kalau seandainya seseorang makan kehendak Tuhan, saudara, rohnya makin kuat. Kalau rohnya makin kuat, rohnya yang merintah. Oke, kita tutup ayatnya. Mazmur 42 deh. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Singer maju siap. Sedikit lagi. Yuk, baca. Mengapa engkau tertekan? Ayatnya belum keluar. Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jiwa, dengerin ya. Jiwa, pikiran, kenapa kamu tertekan? Teruskan. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dalam diriku, dalam apa? Gini bahasa saya. Mengapa kamu tertekan, hai jiwa? Kenapa kamu tertekan? Kenapa kamu gelisah dalam badanmu ini? Ngerti terus sekalian? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu tertekan di dalam badan kamu itu? Teruskan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Nangkap ya? Ketika rohnya kuat, dia ngomong, jiwa, goblok lu, kenapa lu stres? Kan gitu kan? Jiwa, kenapa kamu tertekan di dalam tubuh ini? Ayo mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Janganlah kerajinanmu, ulang, janganlah kerajinanmu kendor. Teruskan. Dan biarlah rohmu menyala-nyala. Caranya, layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Sampai sini jelas? Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dikirim